Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Di sore ini yang mendung, saya berada di sebuah SUV dari Toyota. Ya, ini Toyota Rush tipe GR Matic tahun 2019. Di video ini saya akan melakukan POV driving, impresi test drive-nya seperti apa di perkotaan Kota Malang. Mobil ini dijual. Nanti video lengkapnya akan saya buatkan di video selanjutnya ya. Saya akan bercerita sedikit bagaimana kira-kira mengendarai mobil ini ya. Dari interior mobil ini simple ya, nggak banyak lekuan-lekuan atau aksen-aksen yang terlalu gimana gitu ya. Ini simple sih desainnya, cuman ini tipe tertinggi, jadi ada sedikit perbedaan di sektor interior dibanding dengan tipe G nya ya, tipe bawahnya. Rush itu keluar yang model ini itu cuman dua tipe G dan TRD ya. Yang TRD sudah soft touch di bagian sini, yang putih-putih ini termasuk di door trim ini soft touch semua, tapi di dashboard itu masih plastik keras semuanya. Dan untuk TRD dan tipe G itu sebenarnya secara fungsi itu sama, cuman beda tampilannya ya. Yang tipe G pun sudah digital sama, cuman modelnya nggak ada knop putar seperti ini ya. Dari yang tipe G biasa itu full tombol. Yang TRD ini kombinasi antara knop putar dan tombol ya, tombol fisik. Untuk head unit sebenarnya sama-sama aja dari yang tipe G dan yang TRD ini, cuman saya lebih suka head unit yang tipe G sebenarnya. Itu opsi untuk equalizernya itu lebih banyak kalau yang tipe G, sedangkan yang di TRD ini cuman simple ya, bass, treble, balance, fader, cuman ini tok ya. Jadi kurang ngatur untuk kualitas suaranya, itu kurang lengkap gitu ya. Jadi untuk mesin dari Toyota Rush ini sebenarnya sama ya dengan Toyota Avanza atau Veloz, itu masih sama. Cuman di kali ini Rush itu masih benar-benar mempertahankan mekanisme RWD ya, atau rear wheel drive, atau penggerak roda belakang gitu ya. Itu yang digandrungi atau yang disukai orang-orang Indonesia. Karena kenapa? Penggerak roda belakang itu punya beberapa kelebihan ya, tentunya juga ada kelemahannya. Jadi nggak semuanya itu lebih ya. Untuk soal ketahanan ya, ketahanan suspensi, kaki-kaki, kalau penggerak roda belakang itu nggak ada keraguan ya. Jadi awet gitu, mobil ini mau dipakai seperti apapun, disiksa kayak gimana pun, itu jauh lebih awet dibanding kendaraan dengan penggerak roda depan.
Contohnya sekarang yang sebelumnya itu RWD, sebelumnya penggerak roda belakang, sekarang ganti penggerak roda depan itu di Toyota Avanza dan Veloz. Dulunya itu rear wheel drive ya, penggerak roda belakang, sekarang ganti penggerak roda depan. Ya tentunya ada beberapa yang menjadi pertimbangan bagi Toyota ya. Salah satunya untuk efisiensi biaya produksi, efisiensi bahan bakar, dan untuk tenaganya itu jadi lebih spontan ya, karena power loss-nya itu lebih sedikit. Jadi tenaga yang tersalurkan itu langsung dari transmisi ke as roda langsung ya, nggak melalui propeller ke belakang kemudian memutar gardan, dan gardan itu ada drive shaft-nya juga. Jadi banyak pengurangan atau beban yang timbul kalau misalnya pakai penggerak roda belakang. Jadi misalnya di tenaga di mesin ya itu 100 HP gitu ya, bisa-bisa nanti power di roda itu jadi 80 HP ya. Power loss-nya itu banyak karena mesin itu banyak memutar atau beban kerjanya untuk memutar drive shaft dan lain-lain sampai gardan itu juga menjadi bebannya mesin ya. Kalau penggerak depan ya langsung dari transmisi, cuman power loss-nya di drive shaft gitu aja. Jadi sangat minim ya power loss-nya. Jadi untuk MPV ataupun SUV ya, MPV contohnya Toyota Avanza itu ya, kebanyakan kalau dipakai kota-kota ya masih worth it lah ya, masih oke kalau pakai penggerak roda depan. Lain halnya kalau misalnya teman-teman itu tempat tinggalnya atau rute perjalanannya itu sering melewati, kok enak langsung menggok nggak pakai lampu sen ya. Sampai mana tadi? Teman-teman kalau misalnya rutenya atau tempat tinggalnya di jalan-jalan yang pegunungan atau jalan yang rusak, banyak jalan rusak, jalan bolong, lobang-lobang gitu ya, itu kalau misalnya makainya itu kasar, otomatis suspensi dari penggerak roda depan ya itu lebih rentan untuk bunyi-bunyi ya, karena banyak komponen bergeraknya. Kalau misalnya di penggerak roda depan, penggeraknya roda depan, yang membelokkan kemudi itu juga roda depan. Jadi roda depan itu bebannya itu banyak. Jadi ya begitulah fenomena untuk atau perdebatan ya mengenai penggerak roda depan dan belakang ini nggak selesai-selesai ya. Memang semuanya itu ada plus minus, nggak ada minus semua atau plus semua, itu nggak seperti itu ya. Ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman lebih butuh yang penggerak roda belakang, ya pilihlah yang mobil berpenggerak roda belakang. Nggak usah istilahnya nyacat ya, nyacat percuma, nyacat juga nggak memberikan solusi ke teman-teman gitu ya. Nggak akan teman-teman nyacat ke satu produk itu terus produk itu menjadi sesuai dengan harapan teman-teman, itu nggak akan mungkin ya, karena semuanya sudah melalui riset dan riset yang panjang, search and research. R&D-nya ya, research and development. Untuk mobil ini secara tenaga sebenarnya cukup ya di Toyota Avanza ya, karena bodinya juga lebih kecil di Toyota Avanza, dan rodanya ya, ban dan pelek di Toyota Avanza itu lebih kecil. Jadi tenaganya itu masih oke gitu ya, masih spontan dan enak. Dan konsumsi bahan bakarnya 1500 cc itu juga masih cukup
irit ya di Toyota Avanza. Tapi di Toyota Rush itu dengan mesin yang sama, dia memiliki beban yang lebih berat ya di Toyota Rush ini. Salah satunya di bagian roda. Toyota Rush ini memiliki diameter pelek yang lebih besar, jauh lebih besar ya daripada Toyota Avanza. Diameter peleknya itu 17 inci, belum bannya yang lebih besar ya daripada Toyota Avanza, sehingga itu sangat pengaruh ya ke performa dari mesin, dari akselerasinya, dari konsumsi BBM-nya, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi ya rasanya di Toyota Rush ini lebih boros dibanding di Toyota Avanza, padahal mesinnya sama gitu ya. Ya memang iya, bebannya itu yang beda, power to weight rasionya itu beda ya. Transmisinya untuk Avanza dan Rush ini bisa dibilang sama ya transmisinya ya. Rasio gigi juga kurang lebih sama yang saya rasakan, nggak beda. Untuk keheningan kabin dari Toyota Rush ini ya cukupan lah ya, sama kayak Avanza. Untuk kegedapan kabin dari luar, terus suara kolong ya, suara kolong mobil, suara ban itu so-so ya, biasa aja, nggak cenderung mirip dengan Toyota Avanza. Cuman dari segi bantingan, karena ini SUV Toyota Rush ini ya, jadi teman-teman jangan expect mobil ini lebih nyaman ya daripada Toyota Veloz ataupun Avanza, karena ini suspensinya itu lebih keras, dan di beberapa kontur jalan itu bisa apa ya, reaksi dari rebound dan dari shock breakernya itu cenderung mentul-mentul ya. Mobil ini akan empuk kalau misalnya teman-teman isi dengan paling nggak 5 orang ya, atau 6 orang itu kerasa empuk mobil ini. Tapi kalau misalnya teman-teman cruising atau nyetir sendiri gitu, kerasa sih ngelewati speed trap ataupun jalan yang rusak itu ya, jalan keriting, itu kerasa banget goncangannya. Mobil ini sudah jalan 72.000 tahun 2019 ya. Ya normal lah kilometer segitu ya. Mobil ini sudah jalan 6 tahun. 6 tahun ya, ini 70.000, jadi nggak sampai 15.000. Sebenarnya ya normal ke cenderung rendah ya kilometernya ya. Tapi dibanding dengan Toyota Avanza, mobil ini itu dari segi safety-nya sangat oke ya. Mobil ini punya airbag itu 6, nggak tanggung-tanggung ya. Mobil barunya itu sekitar 300 juta lah ya. Mobil ini itu punya 6 airbag ya, curtain depan sama depan penumpang sini, dan di jok sebelah samping ya, sebelah sisi luar situ itu ada airbagnya ya. Totalnya ada 6 semuanya. Mana ada MPV lain atau SUV lain di harga 300 juta punya airbag 6. Respon tenaganya itu sebenarnya smooth ya,
dari saya kick down gitu ya, untuk dia loncat ke gigi lebih rendah, itu smooth. Tapi nunggu untuk RPM-nya di atas 2800 atau di atas 3000 itu baru tenaganya itu kerasa ya. Sudah ada auto headlamp, AC auto. Sebenarnya AC auto ini jujur ya, saya dari dulu nyetir mobil yang ada auto AC-nya itu saya jarang sekali, atau bahkan hampir nggak pernah ya. Kita masuk mobil langsung mencet tombol auto gitu, hampir nggak pernah saya. Jadi fungsi auto AC itu sebenarnya apa ya? Nggak tahu kalau teman-teman pernah nggak menggunakan fasilitas auto AC ini. Kalau saya jujur aja nggak pernah ya. Saya selalu sesuaikan sendiri hembusan anginnya dan suhunya seperti apa. Dan teman-teman mungkin kalau cari ras atau apa itu, kalau setirnya ngelupas seperti ini, itu memang salah satu kelemahan ya dari Toyota Rush, Toyota Veloz, Toyota Sienta, dan Toyota Fortuner. Itu sama kayak gini ya, gampang ngelupas. Ini sebentar, ada saya silent dulu nih. Ini gampang lupas. Memang dari materialnya ya mungkin kurang oke. Walaupun kilometer masih 30.000 pun itu kadang ininya sering lupas. Bisa juga karena pemakainya tuh mungkin selalu berkeringat atau habis kena hand sanitizer atau apa, itu sangat gampang untuk merontokkan ini. Jadi ini rapuh ya, gampang ngelupas. Ini memang cirinya dari Toyota Rush, Sienta, Veloz, Fortuner. Materialnya kurang bagus di bagian setirnya. Tapi sekarang gampang ya, untuk retrim itu sudah murah sekarang. Retrim setir itu malah kualitasnya jauh lebih oke ya. Itu dilapis dengan Oscar, dan ini kan cuman luarnya aja ya ini ya yang dilapis ya, dan tipis banget nih teman-teman lihat. Kalau sudah di retrim sih sudah oke ya ini ya, gampang sih, beres ini, perkara kecil. Spion sudah retract, jadi kalau misalnya papasan di gang sempit itu tinggal tutup. Papasan jalan sempit, jadi tanpa khawatir kita nutup tanpa repot, kita nutup dari luar atau gimana. Tuh lihat, untuk tampilan eksterior oke lah, saya suka mobil ini. Jadi kesan sporty dan tangguhnya itu dapat banget dari tampak luarnya ya, dari segi depan atau belakang itu saya suka semua sih dari desain model Toyota Rush. Interior sebenarnya simple tapi ya oke lah,
Saya nggak komplain apapun di sini. Rattling juga minim ya di Toyota Rush itu. Oke kawan YouTube, mungkin seperti itu untuk POV driving dari Toyota Rush TRD tahun 2019 Matic ya. Nanti saya akan buatkan video review lengkapnya kondisinya seperti apa. Oke kawan YouTube, bye bye, thank you.